karena saya merasa sendiri pada saat saya memenangkan lomba debat tingkat provinsi itu tidak ada campur tangan dari Kabupaten Nabire sama sekali gitu. Tidak ada mendapatkan perhatian khusus. Saya rasa pemerintahan Kabupaten Nabire ini bisa lebih memberi perhatian kepada para pelajar yang memiliki minat dan bakat, mungkin dalam debat ataupun dalam KSN atau mungkin dalam bidang akademik lainnya. Kira kalau misalkan kita pacaran ini nanti aduh dia selingkuh lagi. Padahal ini cewek ini kayaknya. Itu bikin kita jadi traveling terus kita jadi ambiar sama pelajaran. Kan biasa ada yang patah hati gitu di saat mau ujian gitu. Jadinya nggak fokus belajar. Di Papa Pos TV Podcast dengan hashtag membuka pikiran, kali ini kita kedatangan tamu dari pelajar siswa SMA Negeri 2 Nabire. Mereka berdua ini merupakan siswa yang berprestasi dalam bidang akademik. Yang pertama dari saya perkenalkan yaitu Najwa Aura. Kemudian yang kedua Dina Kurnia Santi. Selamat datang di Papa Pos TV Podcast. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Sekarang udah lulus ya? Iya. Udah lulus dan persiapan mau ke jenjang perguruan tinggi ya? Iya. Yang pertama mungkin saya ke Najwa. Najwa, setelah lulus ini rencananya mau kemana? Untuk sekarang saya masih berproses Kak untuk tes di sekolah kedinasan. Ya saya memilih di Poltek Bank Makassar. Poltek Bank Makassar ya. Iya. Berarti itu nanti arahnya ke pekerjaannya bersangkut paut dengan perbankan ya? Iya. Oh. Kalau Dina sendiri rencananya mau kemana habis lulus ini? Kalau saya sendiri alhamdulillah SNMPTN kemarin saya lolos di UPN Veteran Jawa Timur Surabaya. Jadi ya sekarang tinggal nunggu nanti kita mulai ospeknya saja, saya ke Surabaya. Oh, berarti pilihannya ke Surabaya ya. Veteran Surabaya ya. Iya, mereka berdua ini merupakan siswa yang berprestasi yang memang cukup dalam arti sisi akademiknya cukup membuat hal yang luar biasa di sekolah SMA Negeri Wanggar ya. Iya, selain prestasi akademik nih, saya mau nanya, kalau untuk Najwa sendiri pernah berprestasi di bidang lain selain akademik yang mewakili SMA 2 Wanggar sendiri? Sampai lulus ini prestasi yang saya raih baru di bidang akademik saja Kak. Akademik. Dina juga sama? Kalau saya kemarin sempat tahun lalu mewakili Kabupaten Nabire sebagai duta generasi berencana, duta generasi berencana ke tingkat provinsi. Oh, duta yang naungi BKKBN. Oh, duta generasi berencana. Iya. Itu dinaungi langsung oleh BKKBN ya? Iya, dan itu juga mewakili PIK remaja yang ada di SMA. Tahun saya. Berapa itu? Tahun lalu kemarin, tahun 2021. Tahun 2021. Oke. Di provinsi ya, Jayapura ya? Iya, Jayapura. Oke. Apa saja sih yang dibahas dari menjadi duta apa ya? Generasi berencana. Duta generasi berencana. Iya. Jadi duta generasi berencana itu punya tugas pokok atau mungkin apa? Seperti apa sih duta generasi berencana itu? Duta generasi berencana itu kita mengajak ke teman-teman remaja yang ada di sekeliling kita untuk hidup sehat, menghindari kenakalan-kenakalan remaja, terutama kita fokusnya ke triad KRR. Triad KRR itu 3 kenakalan remaja yang sering terjadi di sekitaran kita, yaitu seperti pernikahan dini, HIV/AIDS, dengan narkoba dan zat-zat aditif lainnya. Jadi kita meminimalisir hal-hal itu terjadi. Dan itu setelah kembali dari Jayapura disosialisasikan kembali ke sekolah ya? Di sekolah ya? Apa hasilnya? Karena kemarin ini kan kita full COVID gitu, jadi untuk sosialisasi dan proker-proker banyak yang tertunda-tunda. Jadi kita kebanyakan melalui media sosial seperti Instagram, Kak. Kita punya Instagram, namanya boleh dikasih tahu nih? Ya, bisa.
Namanya genre.nabire, ada kita punya Instagram. Iya, genre.nabire. Oke. Luar biasa sekali nih mereka berdua di Dina, Kurnia, Santi dan Najwa. Merupakan selain mereka berprestasi, mereka juga punya bergabung di sejumlah organisasi tentunya ya, baik organisasi OSIS juga ya. Berdua ikut OSIS ya? Iya. OSIS kepramukaan ya. Iya. Oke. Ya, ke Najwa. Najwa, mungkin pemirsa di rumah juga untuk Papa Pos TV Podcast ingin sekali mungkin tahu gitu. Sebenarnya cara pembelajaran Najwa sendiri di rumah seperti apa sehingga bisa berprestasi di bidang akademik? Caranya seperti apa sih cara belajar di rumah itu? Sebelumnya saya meraih prestasi dalam bidang akademik, yaitu lomba debat bahasa Indonesia tingkat provinsi maupun tingkat nasional sebagai menjadi finalis. Sebelumnya saya sering mendalami minat saya melalui kegiatan ekstrakurikuler di dalam sekolah. Kemudian di waktu-waktu luang, di waktu senggang, seusai sekolah saya gunakan untuk memperdalam minat saya sendiri. Mungkin dari jam 7 malam sampai jam 8 atau jam 9 malam, 1-2 jam itu sudah cukup bagi saya untuk memperluas minat saya lagi, seperti nonton atau searching internet. Oh, berarti pola pembelajarannya kalau di rumah itu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Iya. Itu banyak di searching di internet ya cara pembelajarannya ya. Oke, selain itu kalau untuk searching di internet kita maksudnya yang ingin saya tanyakan, selain searching di internet kira-kira apalagi pola pembelajaran di rumah? Apakah pola pembelajaran Najwa mungkin ada anak-anak yang mungkin siswa-siswanya mungkin mereka mau belajar kemudian mereka sambil nonton? Ada yang mungkin sambil membaca medsos. Cara belajarnya kan beda-beda. Iya. Ya, kalau cara pembelajaran Najwa sendiri cara belajarnya seperti apa? Tapi jangan dulu jawab, nanti kita jeda sebentar. Kita lanjut ya. Oke, ke Najwa yang ingin saya tanyakan, tadi kita sempat terjeda dengan pertanyaan yang pola pembelajaran ya, dalam arti cara belajar di rumah. Banyak anak-anak yang cara belajarnya itu berbeda. Jadi dia belajar tapi sambil buka medsos, sambil WA, kemudian sambil nonton YouTube dan lainnya. Kalau Najwa cara belajarnya seperti apa? Sebelumnya saya cara pembagian waktunya dulu, Kak. Karena untuk buka medsos itu ada waktunya sendiri, untuk belajar itu ada waktunya sendiri. Dan saya menetapkan untuk waktu belajar saya itu dari jam 7 atau jam 8 malam sampai jam 9 atau jam 10 malam. 1-2 jam itu sudah cukup bagi saya untuk memperdalam minat. Oke, iya. Oke, ini tentunya berbeda dengan Dina. Kalau Dina sendiri, cara belajarnya Dina itu seperti apa sih di rumah? Sebenarnya hampir mirip dengan Najwa, cuman untuk waktunya sendiri saya lebih prefer ke habis sholat subuh gitu, Kak. Masih pagi-pagi itu kan kita punya otak mungkin masih fresh, jadi untuk belajar sendiri itu lebih mudah terserap ke otak untuk bagi saya sendiri ya, Kak. Dan untuk pola belajar saya pun belajar dengan caranya membaca, terus review kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh guru-guru, dan saya mencoba untuk menulis ulang. Karena kalau hanya baca saja kadang saya hanya sekadar hafal tapi kurang paham. Tapi kalau saya menulis ulang di buku atau kadang kayak saya seakan-akan mengajari orang lain, padahal itu di situ saya sendiri. Tapi itu metode saya belajar untuk saya lebih paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru saya. Oh, begitu. Jadi kalau Dina memilih jam belajarnya itu pada saat subuh ya? Iya. Setelah sholat subuh ya? Oke, sampai jam 6 ya? Ya, setengah 6-an mungkin setengah sudah 6-an. prepare untuk sekolah. Oke. Ya, yang berikutnya pertanyaan mungkin buat berdua. Dari sekian mata pelajaran yang ada di dunia pendidikan khususnya tingkat SMA, sampai saat ini pasti kalau siswa berprestasi itu mempunyai
nilai-nilai akademik tertentu yang menonjol dan ada yang tidak. Iya. Untuk Najwa, pertama, nilai yang paling menonjol bidang apa sih? Seperti minat saya yaitu bahasa Indonesia, jadi pelajarannya bahasa Indonesia, Kak. Bahasa Indonesia. Bahasa Kalau Indonesia. Dina sendiri, Kalau saya lebih mungkin yang menonjol paling nilainya apa? menonjol di matematika mungkin Di ya. matematika. Oke, berbeda ya. Iya. Satu di matematika, satu di bahasa Indonesia. Dari mata pelajaran yang ada, pasti ada mata pelajaran yang paling tidak disukai. Itu pasti. Jadi setiap siswa itu pasti punya pemikiran yang sama, dalam arti dia mempunyai mata pelajaran tertentu yang dia sukai dan ada yang dia tidak sukai. Yang pertama untuk Dina. Dina, kira-kira mata pelajaran yang mungkin agak kurang srek gitu kalau diikuti itu mata pelajaran apa? Penjas. Mungkin beda dari yang lain. Mungkin kalau anak-anak lain suka banget dengan penjas, tapi kalau saya tidak. Oh. Karena saya sangat kurang di ini Kak, materi senam lantai. Oh. Setiap materi senam lantai saya selalu ditetelkan sama teman-teman saya karena nggak bisa ke depan. Oh ya, pendidikan jasmani ya. Iya. Padahal itu olahraga loh. Iya. Tapi maksudnya di Penjas itu pendidikan jasmani itu hanya itu saja mungkin yang tidak disukai, ataukah semua olahraga tidak disukai? Ke itu sih, ke senam lantainya aja sih Hmm. sebenarnya. Kalau senam irama mah Bisa. bagus. Oh. Kalau Najwa sendiri, mata pelajaran yang paling mungkin nggak kurang strek lah, atau mungkin ya tidak terlalu suka gitu, itu mata pelajaran apa? Mata pelajaran kimia. Kimia? Karena saya tidak suka menghafal unsur-unsur yang begitu banyaknya. Benar. Iya ya. Oh, rumus-rumus. Ya, kimia kan banyak rumusnya ya. Rumusnya, kemudian menghitung rumus dan sebagainya. Itu agak kurang suka ya. Ya, kurang suka. Kurang suka. Oke. Tapi untuk olahraga tetap suka. Suka. Oke, iya. Iya, buat Najwa dan Dina, mungkin pertanyaan berikutnya lagi bagi teman-teman yang biasa banyak berinteraksi dengan Najwa dan Dina. Ini saya mau nanya, ini satu kelas nggak? Enggak, beda. Oh, beda kelas. Beda Satu kelas. 12 MIPA 1. MIPA 1, yang satu MIPA Dua. MIPA 2. Kalau menurut kalian, sekolah SMA Negeri 2 Nabire itu seperti apa? Yang pertama mungkin Najwa yang menjawab. Menurut saya sekolah SMA Negeri 2 Nabire merupakan sekolah yang baik, berakreditasi A juga, guru-gurunya dan mata pelajarannya juga bisa saya terima dengan baik. Oke. Kalau Dina? Di mata Menurut Dina saya, tuh SMA 2 Nabire itu seperti apa? SMA Negeri 2 Nabire adalah sekolah yang cocok dengan saya. Ah. Dari segi mungkin cara belajarnya, pembelajarannya, teman-temannya itu nggak tahu kenapa bisa klop saja dengan saya. Yang mungkin nggak seperfect itu ya Kak, nggak semua guru juga bisa cocok banget sama saya. Mungkin tapi ya lebih dominan saya cocok dengan SMA 2. Kalau menurut kalian berdua SMA Negeri 2 ada kekurangannya nggak? Tentu ada. Sampai saat ini kalau saya rasa tidak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Terpenuhi ya Karena saya semua sudah ya? terpenuhi, sudah merasa cocok. Dina juga sama ya? Atau ada yang perlu dibenahi atau gimana menurut Dina? Sepertinya harusnya ada ya Kak, karena nggak ada sesuatu yang sempurna. Ya. Cuman untuk apanya itu Iya. apa ya? Sulit diungkapkan ya. Ya. Maksudnya gini, yang ingin saya tanyakan bahwa di SMA Negeri 2 itu, aduh, kita pengennya kayak gini loh. Aku teman-teman ini pengennya SMA 2 itu seperti begini. Mungkin hal itu yang mungkin belum terpenuhi. Mungkin itu bisa disampaikan melalui podcast ini, sehingga mungkin menjadi sebuah acuan atau bahan kepada baik guru-guru maupun orang-orang tua murid yang akan datang nanti setelah kalian lulus nanti. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan di SMA Negeri 2 Nabire atau perlu diadakan di SMA Negeri 2 Nabire seperti apa? Kalau menurut kalian berdua seperti apa? Ada hal-hal yang perlu diadakan? Nggak apa-apa. Ini kita mencoba untuk bagaimana memberikan sebuah pengetahuan yang baru terhadap dunia pendidikan, atau mungkin cara pembelajarannya. Mungkin cara pembelajarannya harus seperti pembelajaran yang menarik. Mungkin diselingi dengan permainan atau bagaimana, karena banyak sekolah-sekolah sekarang yang sudah mulai mengedukasi siswa atau pelajarnya itu dengan pola-pola pembelajaran yang asik.
karena nggak monoton. Iya. Nah, kalau untuk Dina dan Najwa, apa yang perlu mungkin dikembangkan lagi di SMA Negeri 2 Nabire? Ya mungkin nih seperti yang kakak sampaikan tadi, kok menurut saya cara pola pembelajarannya, karena memang sih setiap guru itu memiliki pola pembelajarannya berbeda-beda. Nah, tapi saya berharap untuk kedepannya untuk guru-guru yang cara pembelajarannya masih bisa dikatakan jadul, Iya. masih lawas, itu bisa dibikin kekinian, masih bisa dibikin asik. Mengikuti Ya, cara perkembangan zaman. biar Ya. kita juga siswanya itu nggak monoton belajar, tapi bisa menerima ilmunya tuh dengan asik gitu, dengan enjoy. Iya. Kalau Najwa? Saya rasa seperti Sama dulu ya? Sama ya. Jadi ingin ada sebuah perubahan, maksudnya mengikuti era perkembangan zaman saat ini, kekinian ya. Karena kan anak-anak muda ya. Iya. Ya, oke. Kemudian yang berikut lagi yang kami ingin sampaikan. Menurut kalian berdua, dunia pendidikan Kabupaten Nabire pada umumnya, khususnya di tingkat SMA Negeri Nabire, dunia pendidikan itu apa yang harus dibenahi lagi untuk semua lingkup, semua SMA? Kira-kira dinas pendidikan itu harus berbuat apa? Mungkin yang pertama dari Najwa, silakan. Apa sih yang perlu dinas pendidikan benahi di tingkat SMA khususnya? Atau dinas pendidikan bikin program apa seperti begitu, sehingga mungkin siswanya itu lebih semangat dalam berbelajar ataupun dalam mengikuti pendidikan di SMA. Apa ya? Perlu apa? Maksudnya dinas pendidikan perlu apa? Contohnya macam kita ambil contoh di SMA Negeri 2 Wanggar. SMA Negeri 2 Wanggar itu kayak gini loh. Tapi harusnya kan dinas itu bikin begini loh di SMA kita, sehingga kita jadi enak gitu. Kira-kira menurut pandangan dari sudut pandang Najwa sendiri, apa yang perlu dinas pendidikan membuat suatu hal yang mungkin baik untuk kebutuhan pendidikan ke depan, terutama di tingkat SMA? Menurut saya kurang adanya komunikasi sih, Kak. Karena saya merasa sendiri pada saat saya memenangkan lomba debat tingkat provinsi itu tidak ada campur tangan dari Kabupaten Nabire sama sekali gitu. Tidak ada mendapatkan perhatian khusus. Saya rasa pemerintahan Kabupaten Nabire ini bisa lebih memberi perhatian kepada para pelajar yang memiliki minat dan bakat, mungkin dalam debat ataupun dalam KSN atau mungkin dalam bidang akademik lainnya. Iya. Kalau Dina sendiri? Sebenarnya sama seperti Najwa, cuman ingin sedikit menambahi, selain memberikan perhatiannya lebih ke kami, saya berharap juga Kabupaten Nabire ini tentunya untuk dinas pendidikan untuk lebih sering mengadakan lomba-lomba masih setingkat kabupaten ya Kak. Jadi kalau kita mau lanjut ke nasional ataupun langsung ataupun ke provinsi, kita sudah terbiasa untuk melaksanakan lomba-lomba setingkat kabupaten. Jadi itu pun bisa memberikan kami ini para siswa untuk lebih semangat lagi menggali potensi-potensi kami seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya. Iya, tentunya ini merupakan salah satu masukan yang positif buat Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, bahwa inilah suara hati daripada siswa-siswa yang ada di Kabupaten Nabire, khususnya tingkat SMA, bahwa perlu digelorakan lagi atau dikembangkan lagi mengenai mungkin ya perlombaan-perlombaan tingkat SMA, kemudian yang berikut lagi perlu mendapatkan perhatian atau apresiasi ya, apresiasi minimal kepada siswa yang berprestasi dan membawa nama kabupaten. Iya, jadi ini perlu ada perhatian khusus, kurang-kurang ya, setidaknya bahwa perhatian ini mungkin dari hasil podcast ini bisa didengar oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Mungkin Ibu Kepala Dinas bisa mendengar suara hati daripada anak-anak siswa SMA ini, sehingga mungkin ke depan Ibu membuat sebuah program yang betul-betul berkesinambungan, berkelanjutan, dan mendapatkan apresiasi kepada dan memberikan apresiasi kepada anak-anak yang berprestasi, apalagi membawa nama kabupaten, nama sekolah dan lain sebagainya ya. Oke, saya setuju dengan hal itu, dan saya yakin bahwa mungkin mudah-mudahan dengan adanya perbincangan kita kali ini, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire pasti akan memberikan apresiasi dan mungkin menindaklanjuti hal ini. Nah, kita ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut ini pertanyaan
yang mengarah kepada pribadi atau privasi. Udah punya pacar? Untuk sekarang saya masih belum mau pacaran. Dina? Sama. Single. Berarti luar biasa. Berarti inilah contoh dari siswa-siswa yang teladan. Dalam arti belum memikirkan hal-hal yang terlalu maksudnya dalam arti kedepannya bisa ibaratnya membuat pemikiran itu menjadi tidak konsentrasi terhadap pelajaran ya. Oke, tapi teman dekat pasti ada dong. Kalau teman dekat, kita dekatan ya. Iya, berarti kalau teman dekat pasti ada ya. Iya. Single itu happy. Oh, single itu happy. Apa yang membuat single itu happy? Coba Najwa terangkan dulu. Sebenarnya single itu happy itu sebenarnya happy-nya seperti bagaimana? Kok single itu happy? Kita bisa bergaul dengan lawan jenis atau sama jenis dengan happy aja Kak. Tidak ada pikiran kalau misalkan kita pacaran ini nanti aduh dia selingkuh lagi. Ada banyak cewek ini kayaknya. Itu bikin kita jadi traveling terus kita jadi ambiar sama pelajaran. Kan biasa ada yang patah hati gitu di saat mau ujian gitu. Jadinya nggak fokus belajar. Tugas juga ada numpuk karena galau nangis terus. Iya. Berarti ada sisi negatifnya ya. Iya. Dan saya rasa memang banyak sisi negatifnya. Oh, lebih banyak sisi negatifnya ya kalau berpacaran. Pernah merasakan jadi ya? Iya. Iya. Oke. Ini sangat menarik. Ini merupakan sebuah isi hati daripada anak-anak SMA saat ini yang mungkin lagi dibilang bahwa anak-anak SMA hits gitu ya. Ini yang berikut lagi pertanyaan kepada kalian berdua. Tentunya ada sebuah cerita atau mungkin kenangan selama masih berada di SMA Negeri 2 Wanggar, SMA Negeri 2 Nabire yang berada di distrik Wanggar saat ini. Tentunya dari kelas 10, 11 dan 12 selama 3 tahun memangku pendidikan, ada kenangan yang sulit dilupakan. Yang pertama mungkin Dina. Kenangan apa sih yang sulit dilupakan? Karena sebentar lagi Dina juga mungkin sudah harus meninggalkan Nabire, melanjutkan pendidikan ke veteran Surabaya. Kira-kira apa sih kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh Dina? Sebenarnya Kak, untuk kenangan kami di SMA ini sebenarnya nggak terlalu banyak karena kebanyakan kami kan online ya kemarin. Oh iya, COVID ya. Kita offline cuman kelas 10 satu semester doang gitu. Sisanya kita online, sama kelas 12 ini kita baru offline lagi. Jadi untuk kenangan sendiri nggak terlalu banyak, tapi kalau ditanya kenangan yang nggak bisa dilupakan, susah untuk dilupakan sih. Tentunya kenangan bersama teman-teman sekelas. Teman-teman sekelas saya emang agak-agak kocak-kocak semua. Apalagi ada salah satu teman saya yang bisa dibilang jadi pusat komedinya kita gitu. Pusat komedinya kita. Jangan-jangan temannya dibully terus tuh temannya itu? Enggak dibully, malah jadi dia tukang bully. Siapa namanya? Saya penasaran. Namanya Rizky. Kalau dia nonton ini, halo Rizky, panggilnya Kucing. Oh, Kucing ya namanya ya. Jadi dia memang ibaratnya humoris ya di sekolah. Dia paling di kelas pokoknya dia yang paling rame lah ya. Paling rame. Kalau nggak ada dia tuh kayak hamba gitu ya. Iya buat Rizky. Ya buat Rizky kalau dengar podcast ini nih, Dina bilang kamu paling kocak lah yang itu mungkin yang nggak bisa dilupakan ya, karena mungkin masa-masa COVID-19 itu kemarin yang membuat kita tidak bisa saling bertemu satu sama lain ya. Mungkin pembelajaran itu. Kalau Najwa sendiri, apa kenangan yang nggak bisa dilupakan? Paling banyak kenangannya itu di kelas 10 dan kelas 12 sih Kak. Karena di kelas 10 dan kelas 12 itu sudah ada lomba-lomba entah pakai baju adat, lomba tarik tambang, lomba menghias kelas, masak-masak, dan itu yang membangkitkan suasana kelas, kekeluargaannya kelas itu gimana, itu yang tidak terlupakan sih. Wih, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang pertanyaan yang berikut. Tentunya Najwa dan Dina punya guru favorit. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada Najwa dulu. Siapa sih guru favorit Najwa di SMA Negeri 2 Nabire? Saya punya, bisa disebutkan namanya? Iya, harus sebutkan namanya. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari kelas 10 dan kelas 12, untuk kelas 11-nya
beda guru lagi ya Kak. Mm-mm. Cuman ini guru yang berkesan bagi saya, banyak membantu saya membantu saya untuk mengembangkan minat saya dalam dunia pendidikan. Namanya adalah Ibu Rahima. Ibu Rahima. Iya. Iya. Beliau guru bidang apa? Bagian perpustakaan. Oh, guru perpustakaan. Iya. Bu Guru Rahima ya? Iya. Bu Guru Rahima. Itu guru favoritnya Najwa ya? Iya, itu merupakan guru favorit saya. Oke, kalau Dina guru favoritnya? Bu Dewi namanya, guru matematika. Oh iya, Matematika wajib. Karena mata pelajaran yang disukai matematika. Iya. Iya kan? Tapi karena emang gurunya kocak sih Kak. Oh, gurunya kocak. Bu Guru siapa? Bu Dewi. Bu Dewi. Iya. Ya Ibu Dewi, ini si Dina bilang Bu Guru kocak ini. Karena kan biasanya kalau matematika itu menyeramkan ya, tapi karena beliau yang ngajar jadi hilang semua. Oh, jadi hilang semua ya? Jadi yang tegang-tegang hitung-hitungan itu jadi hilang semua ya? Kalau... Ada bercanda, dia ngajar sambil bercanda gitu, seru aja. Jadi seru ya. Iya Bu Dewi. Kira-kira ketika kalian sudah lulus nanti, kalian akan berangkat meninggalkan Nabire, mungkin Najwa ke Makassar, kemudian Dewi ke Surabaya, Dina ke Surabaya. Pasti ada sebuah pesan khusus kepada adik-adik kelas yang akan ditinggalkan nih. Mungkin yang pertama dari Dina dulu. Dina dulu, kira-kira pesan khusus buat adik-adik kelas yang akan ditinggalkan nanti seperti apa? Silakan. Untuk adik-adikku tercinta. Iya. Saya pribadi berpesan kepada kalian untuk jadi diri kalian sendiri, tapi bukan dari sisi negatifnya ya, sisi positifnya. Kembangkan semua minat bakat yang kalian punya, jangan insecure, jangan malu, harus pede untuk menunjukkan bahwa kamu tuh juga bisa, kamu tuh punya potensi untuk berprestasi. Tunjukkan ke semua orang, jangan pernah malu, itu aja sih Kak. Iya. Kalau Najwa? Hampir sama Kak, cuman untuk adik-adik semua, kembangkan minat kalian, cari tahu minat kalian, karena setiap orang itu memiliki minat masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Jadi kembangkan minat itu untuk menjadi bakat. Karena sekolah menengah atas ini kalian memerlukan prestasi untuk dibanggakan oleh diri kalian sendiri maupun keluarga atau kerabat. Berarti jadilah diri sendiri ya, Iya. dan membanggakan semua orang, terutama orang tua, sekolah, dan teman-teman ya. Oke. Pertanyaan berikut. Kalian tahu Papua Pos Nabire enggak? Ini baru tahu. Baru tahu. Menurut kalian Papua Pos Nabire itu seperti apa? Keren. Yang selama ini kalian tahu, atau dan ketika sebelum kalian datang dan setelah kalian datang ke sini, kira-kira apa yang di benak kalian tentang Papua Pos Nabire itu? Menurut saya Papua Pos Nabire ini keren sih, bisa menyampaikan apa yang selama ini kami pendam. Ya. Semoga saja didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan lah. Iya. Gitu. Iya. Terus kalau Dina? Sama sih kayak Najwa, apalagi terutama untuk program podcast ini ya Kak. Jadi di sini kita bisa nyalurkan apa unek-unek kita selama ini, jadi bisa didengar oleh semua orang, oleh orang-orang yang bersangkutan. Mana tahu bisa ngundang Pak Bupati misalnya. Oh iya. Kalau Papua Pos TV Podcast mau bisa ngundang Bapak Bupati, apa yang akan dilakukan sama kalian? Nonton sih. Apa pesannya semua sama Pak Bupati? Apa atau ada titipan pertanyaan? Biasanya kan kalau nanti seumpamanya nih, nanti kita ngundang Pak Bupati datang ke podcast kita, ada nggak titipan pertanyaan yang kalian siapkan? Kalau Kak, nanti kalau Pak Bupati datang, kami pengen Kak tolonglah tanya masalah ini gini. Kira-kira dalam benak kalian sekarang, seumpamanya besok nih Pak Bupatinya datang, apa yang ingin kalian tanyakan? Mungkin kalau dari saya, apa sih goals utama Bapak Bupati dalam bidang pendidikan ini untuk meningkatkan kualitas para siswa-siswi yang ada di Kabupaten Nabire? Itu apa sih goalsnya, rencananya, programnya itu apa? Planningnya apa? Oh Planningnya gitu ya. Harapan kalian apa? Untuk siapa nih? Untuk Pak Bupatinya? Bupati. Kalau macam dia bilang, kalau dia mengatakan bahwa dia sudah mempunyai program seperti A, I, U, E, O dan lain sebagainya, Ya. sebenarnya harapan kalian tuh goalsnya itu apa?
yang kalian harapkan? Program itu terlaksana sesuai dengan tujuannya, bukan hanya sekedar program saja, tapi benar-benar terlaksana dan terasa bagi para siswa-siswi. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Ini baru namanya siswa berprestasi, punya pemikiran maju ke depan terkait dunia pendidikan, dan bahkan tidak malu-malu untuk mengungkapkan sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada seorang kepala daerah. Itu penting. Dan kami sangat support sekali dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, apa goalsnya dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang luar biasa loh. Tidak semua siswa berprestasi punya pemikiran sampai ke sana dan berani mengatakan itu. Dan kalian berdua merupakan orang-orang yang sangat luar biasa, yang berani mengungkapkan isi hati kalian dengan penuh berapi-api untuk sama-sama bisa memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Nabire. Intinya bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Nabire ini harus maju dong, ya kan? Harus berkembang, harus mengikuti era perkembangan zaman atau era teknologi informasi yang sangat maju saat ini ya. Oke. Yang berikut lagi pertanyaan buat kalian berdua. Pertama buat Najwa. Apa sih pesannya buat orang tua yang sudah membesarkan Najwa mulai dari kecil sampai besar? Kemudian saat ini nanti sebentar lagi Najwa akan berangkat ke Makassar, kemudian akan meninggalkan orang tua untuk melanjutkan pendidikan, ya kan? Melanjutkan pendidikan, meninggalkan adik-adik ya. Apa kira-kira pesannya buat orang tua tercinta yang sedang menonton podcast ini? Tentunya pasti ucapan terima kasih banyak karena telah mendukung saya, telah membantu saya untuk memperdalam apa yang saya inginkan, tidak memaksakan kehendak dari satu pihak juga. Speechless sih, tapi terima kasih banyak untuk orang tua. Ya, berarti luar biasa ya. Iya. Orang tua mendukung ya dalam dunia pendidikan ya. Iya. Oke. Untuk Dina, pesannya Sama. buat orang tuanya atau adik-adiknya nanti akan ditinggalkan untuk melanjutkan pendidikan? Untuk mama dan bapak, terima kasih udah selama ini udah mendukung saya dalam segala bidang. Bahkan kadang di saat saya down selalu memberikan support gitu ya. Dan berhasil menghadapi saya yang dia mungkin nakal atau gimana gitu. Dan Adik-adik, untuk adik saya jangan nakal, stop nakal-nakal. Terus masih kecil ya Kak, jadi susah kayaknya kalau diomongin ya. Apalagi masih kecil loh. Itu nanti mau ditinggalin ya. Iya kan, ke Surabaya nih. Iya. Iya. Makanya selama kakak nanti ke Surabaya, please jangan nakal, nurut sama mama dan bapak. Dan untuk mama dan bapak sehat-sehat terus ya. Iya, jangan nangis. Gergetan. Iya. Jangan nangis. Harus semangat karena sedikit lagi akan melanjutkan pendidikan, akan menjadi anak yang tentunya berguna bagi orang tua, terutama bagi nusa dan bangsa ya. Itu harapan kita semua. Oke, terima kasih banyak buat Najwa dan Dina yang sudah mampir di Papopos TV Podcast. Ya, dengan hashtag membuka pikiran. Mudah-mudahan ke depan kalian berdua bisa memberikan sebuah harapan baru bagi adik-adik kelas yang akan ditinggalkan nanti, bahwa kalian juga mampu, kalian bisa. Kalau kalian bisa, tentunya mereka harus lebih bisa dong dari kalian, iya kan? Pasti. Iya, jadi kalian harus memotivasi mereka. Mari juga memberikan motivasi kepada guru-guru kalian. Semoga walaupun nanti kalian berada di luar Nabire, tapi kalian tetap berkomunikasi dengan baik dengan guru yang ada di sini, dengan adik-adik kelas kalian, dan sebagai motivator kepada adik-adik kalian supaya mereka bisa maju, bisa berkembang dalam dunia pendidikan di Kabupaten Nabire ini dan bersaing secara sehat tentunya. Oke. Terima kasih banyak. Kita akan akhiri obrolan kita kali ini di Papopos TV Podcast dengan hashtag membuka pikiran. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini dengan Najwa dan Dina akan bermanfaat bagi pemirsa Papopos TV Podcast ke depan. Semoga menjadi sebuah motivasi, edukasi ke depan dalam dunia pendidikan dan sama-sama memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Nabire. Oke, tetap menjaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan salam sehat. Terima kasih.